Pada episode kali ini, suasana kafe yang biasanya riuh dengan tawa pelanggan mendadak berubah hening. Semua kepala menoleh ke arah pintu ketika suara bel kecil di atasnya berbunyi. Dan di sanalah berdiri dua sosok yang tak disangka akan datang bersama, Kenzo dan Sandra. Sandra masuk dengan senyum penuh kemenangan, menggandeng lengan Kenzo dengan erat, seolah ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa pria itu kini miliknya. Semua mata tertuju pada mereka. Namun, satu tatapan paling hancur datang dari arah dapur, yaitu Mutiara. Tubuh Mutiara seketika kaku. Langkahnya terhenti, matanya membesar tak percaya. Pria yang selama ini ia cintai, datang bersama perempuan yang paling ia benci. Hatinya seperti diremas. Ia ingin berpaling, tapi tidak bisa. Ia ingin kuat, tapi rasanya semua tenaga hilang. Kenzo sebenarnya tidak berniat membuat drama seperti ini. Ia datang karena urusan bisnis, pertemuan dengan Sandra yang kini memiliki saham kecil di perusahaan ayahnya, Aditya. Tapi Sandra, dengan rencana liciknya, sengaja meminta bertemu di kafe tempat Mutiara bekerja. Ia tahu betul Mutiara akan ada di sana. Ia tahu cara paling menyakitkan untuk menghancurkan hati gadis itu adalah dengan membuatnya merasa digantikan. Dengan wajah manis yang penuh kepalsuan, Sandra berbicara lembut pada Kenzo. "Kita duduk di sini aja, biar semua orang tahu betapa cocoknya kita ya." Ia melirik ke arah Mutiara, seolah ingin memastikan bahwa luka itu benar-benar terasa. Mutiara menelan ludah, berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Ia memalingkan wajah, berpura-pura sibuk mengambil pesanan, tapi tangannya gemetar, pikirannya kacau. Setiap tawa Sandra terdengar seperti ejekan, setiap lirikan Kenzo terasa seperti pengkhianatan. Sementara itu, Kenzo duduk dengan wajah datar. Ia tak menikmati situasi ini sedikit pun. Tapi demi menjaga nama baik keluarga dan kelancaran proyek besar, ia menahan diri. Dalam hatinya, ia hanya ingin pertemuan ini segera selesai. Ia tidak tahu, di balik meja kasir, seseorang yang ia cintai sedang menahan perih yang luar biasa. Sandra sengaja mempermainkan suasana. Ia mencondongkan tubuh ke arah Kenzo, pura-pura akrab, bahkan tertawa manja di depan banyak orang. Ia ingin semua pelanggan melihat bahwa Kenzo kini bersamanya. Ia ingin Mutiara merasa tak berharga. Dan rencananya berhasil. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik, membicarakan kedekatan Kenzo dan Sandra. Dari dapur, Mutiara mendengar samar percakapan itu. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menunduk, berusaha menahan air mata tapi suaranya tercekak. Ia bertanya dalam hati, "Kenzo, apa semua yang kau ucapkan dulu hanya dusta?" Beberapa menit kemudian, Kenzo akhirnya pamit pergi. Sandra berjalan di sampingnya, menggandeng lengannya sekali lagi, dan kali ini tepat di depan Mutiara. Sebelum keluar, Sandra menatap Mutiara sekilas, lalu tersenyum sinis. Senyum yang mengatakan, "Aku menang." Setelah kepergian mereka, Mutiara hanya bisa berdiri kaku. Ia masuk ke dapur dan menunduk dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Semua kepedihan yang selama ini ia tahan, akhirnya pecah. Ia berusaha menenangkan diri, tapi rasa sakit itu terlalu dalam. Ia tidak tahu harus marah, kecewa, atau menyerah. Yang ia tahu, hatinya benar-benar hancur. Beberapa hari berlalu, tapi bayangan itu masih melekat di benaknya. Mutiara mulai menjauh, tidak lagi membalas pesan Kenzo. Ia memilih fokus pada pekerjaannya, mencoba menenangkan hati yang sudah porak-poranda. Tapi takdir mempertemukan mereka lagi. Suatu sore, Kenzo datang ke kafe. Kali ini sendirian. Tatapannya penuh penyesalan. Ia menunggu Mutiara dengan sabar, berharap bisa menjelaskan semuanya. Tapi begitu melihat wajah Mutiara yang dingin dan lelah, hatinya makin perih. Mutiara berjalan mendekat, namun tidak seperti biasanya. Ia tidak tersenyum, tidak ada sapaan hangat. Kenzo mencoba membuka suara. "Mutiara, dengarkan aku dulu." Namun gadis itu menunduk, suaranya pelan tapi menusuk. "Kamu datang ke sini, bergandengan tangan dengan dia,
Di depan semua orang, kira aku nggak punya perasaan? Kenzo hanya bisa terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi bagaimana caranya membuat orang percaya bahwa semua itu bukan seperti yang terlihat? Bahwa Sandra memanipulasi situasi, sementara ia hanya terjebak dalam permainan licik Sandra. Mutiara menggeleng, menahan tangis yang hampir pecah. Aku nggak tahu mana yang harus aku percaya sekarang, katanya lirih dan pergi meninggalkannya. Kenzo hanya bisa berdiri diam, menatap punggung Mutiara yang menjauh. Di matanya ada penyesalan yang dalam. Ia tahu kesalahan pahaman ini adalah hasil dari rencana kotor Sandra. Tapi semuanya sudah terlanjur. Kepercayaan yang dulu kuat kini mulai retak. Di sisi lain, Sandra tersenyum puas mendengar kabar bahwa hubungan Kenzo dan Mutiara mulai renggang. Ia merasa rencananya berhasil. Ia memang tidak pernah benar-benar mencintai Kenzo. Tapi baginya, menghancurkan kebahagiaan orang lain adalah kemenangan tersendiri. Ia ingin melihat Mutiara jatuh, hancur, dan pergi dari kehidupan Kenzo. Namun di balik semua permainan itu, satu hal yang tidak disadari Sandra. Semakin ia mencoba memisahkan, semakin besar tekad Kenzo untuk melindungi Mutiara. Hari demi hari, Kenzo mulai berubah. Ia mulai berani menentang keluarganya sendiri, terutama Rianti yang selama ini dia mendukung Sandra. Kenzo tidak peduli lagi dengan gengsi atau bisnis keluarganya. Ia tahu kebenaran harus ditegakkan, dan Mutiara berhak mendapat perlakuan yang adil. Selama aku masih berdiri di perusahaan ini, aku nggak akan biarkan kamu masuk sejengkal pun. Kamu udah cukup menghancurkan satu hati, jangan rusak yang lain. Rianti tetap keras kepala. Ia menolak mengakui kesalahannya, menolak menerima Mutiara sebagai bagian dari hidup anaknya. Ia merasa harga dirinya runtuh jika harus menunduk pada gadis yang dulu hanya dianggap pembantu. Namun dunia mulai berbalik. Perlahan-lahan, kebenaran yang selama ini ditutupi mulai terungkap. Orang-orang mulai melihat siapa sebenarnya Sandra, siapa yang jujur, dan siapa yang berpura-pura. Dan Mutiara, meski hatinya masih terluka, mulai bangkit kembali. Ia tidak lagi ingin menjadi korban dari permainan orang lain. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak harus dimengerti orang lain. Yang penting, ia tetap setia pada kebenaran dan harga dirinya. Dalam keheningan malam, Mutiara menatap langit sambil berbisik pelan. Mungkin aku nggak bisa mengubah hati semua orang, tapi aku bisa membuktikan aku layak dihargai tanpa harus menjatuhkan siapapun. Sementara itu Kenzo memandang foto mereka berdua yang kini tersimpan di ponselnya dan berkata dalam hati, "Aku janji, aku akan perbaiki semuanya. Mutiara, aku nggak akan biarkan mereka menang." Dan di sanalah episode berakhir, bukan dengan akhir bahagia, tapi dengan janji, luka dan cinta yang masih menggantung. Karena cinta sejati, kadang tidak harus dimenangkan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian melawan semua kebohongan yang mencoba memisahkan dua hati yang saling mencintai.